Baik, selamat jumpa kembali bersama kami. Kali ini saya akan perlihatkan tutorial menggunakan Simpadu, yaitu cara upload RPS dan menginput nilai di Simpadu, karena aplikasi ini masih dalam tahap dicoba ya di kampus Tikip. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang mungkin belum familiar. Oke, pertama-tama masuk saja langsung ke Google Chrome. Setelah masuk ke Google Chrome, ketik alamatnya ya, simpadu@simpadu.eb.ac.id. Jadi sudah ada ya di sini. Jadi tinggal buka. Nah, setelah ada halaman seperti ini, karena saya sudah pernah login sebelumnya dan ini adalah NIDN dan password, silakan dimasukkan yang sudah dibagikan ke masing-masing dosen ya oleh administrator. Setelah itu langsung aja tekan login. Nah, di sini akan muncul foto profil kita. Kebetulan saya sudah mengisi. Sini ada data dosen, kemudian ada absensi kehadiran, SK dosen. Kemudian pada kali ini kita hanya fokus ke beban kerja dan RPS. Jadi untuk menginput nilai yang pertama adalah silakan upload RPS terlebih dahulu. Jadi pilih menu beban kerja dan RPS, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi kenapa tidak muncul? Karena kita belum memilih tahunnya. Jadi kita perlu memilih tahunnya terlebih dahulu, yaitu tahun akademik 2022-2023 genap. Karena ini berlangsung sekarang ya. Klik. Dan di sini akan ada terlihat mata kuliah yang diampu oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian di sini kebetulan saya sudah mengupload RPS. Karena ada 5 mata kuliah, jadi 5 RPS yang harus diupload ke dalam Simpadu ini. Nah, ini merupakan syarat agar bisa menginput nilai. Apabila belum menginput RPS, maka dosen tidak akan bisa untuk menginput nilai mahasiswa. Kebetulan di sini saya sudah menginput nilai ya. Kalau misalnya belum, caranya tuh pertama klik dulu di bagian judulnya, habis itu pilih input RPS. Nah, setelah pilih input RPS, kita pilih filenya. Ingat, filenya harus berupa PDF. Nah, jadi silahkan pilih filenya. Setelah pilih filenya, tekan simpan. Nah, jadi setelah disimpan itu akan status validasinya akan berubah menjadi sudah. Kemudian RPS-nya bisa kita lihat di sini. Nah, ini RPS-nya ya yang sudah selesai. Nah, ini cara mengupload RPS. Yang kedua adalah cara menginput nilai. Jadi nilai itu tentunya sudah kita sediakan ya di DPNA masing-masing dosen, tetapi perlu diinput lagi ke dalam Simpadu ini. Caranya yang pertama adalah nilai, kemudian nilai mata kuliah. Nah, setelah menekan nilai mata kuliah, di sini kita pilih tahun akademiknya, yang jelas tahun yang berlangsung sekarang. Kemudian pilih kelasnya. Nah, atau pilih mata kuliahnya. Di sini saya sudah mengupload mata kuliah fonologi, kemudian tata bahasa dan interaksi. Yang belum semiotika, maaf. Yang belum terupload adalah mata kuliah morfologi. Nah, jadi kita pilih mata kuliah morfologi. Nah, di sini akan muncul nama-nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah morfologi. Ini sudah ada nilai di sini. Ini hanya contoh. Jadi ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menginput nilai ini. Yang pertama bisa secara manual. Nah, secara manual itu seperti ini. Kita klik dulu namanya. Ini contoh ya, Ahmad Ridani Aufa. Kita contohkan. Kemudian klik, setelah ada tanda biru seperti ini, kita pilih atur nilai. Nah, jadi nilai efektif itu seperti yang sudah disepakati di DPNA, itu ada nilai kehadiran, sikap, keaktifan, dan lain-lain. Jadi misalnya kita isi 80. Kalau misalnya dia mendapat nilai 80. Kemudian nilai kuis misalnya 70. Nah, kita masukkan 70. Kemudian nilai tugas pertama misalnya mahasiswa itu mendapat 75 atau 76. Kemudian tugas kedua
harus juga mendapat 76. Kemudian tugas ketiga ada peningkatan menjadi 80. Kemudian tugas keempat ada peningkatan 80. Nah, di sini ada yang terakhir adalah nilai UTS dan UAS. Nah, jadi nilai UTS dan UAS yaitu nilai middle test dan final test. Nah, jadi berapa nilainya kita masukkan saja sesuai dengan hasil yang didapatkan. Misal 80, kemudian 80. Nah, setelah selesai di input ini, kita tekan simpan. Setelah tekan simpan, akan muncul nilainya di sini. Angkanya adalah B. Jadi Ahmad Ridhani Aufa ini mendapat nilai B. Jadi ini adalah secara manual. Otomatis kalau secara manual sebelumnya kita tidak bisa mengetahui berapa nilai yang didapat oleh mahasiswa kalau kita buatnya secara manual, kecuali kita melihatnya dari DPNA. Nah, jadi kalau misalnya mahasiswanya sebanyak ini, banyak 73, agak terasa lama ya untuk menginputnya satu persatu. Jadi ada cara kedua yang bisa kita gunakan, yaitu dengan cara mengimport dari Excel. Jadi kita punya DPNA yang sesuai dengan format yang ada ini, ada namanya, ada NIM-nya, ada afektif, kemudian ada kuis, ada tugas 1, 2, 3, 4, ada UTS dan UAS-nya. Nah, jadi template-nya tuh bisa kita download di sini. Tekan import dari Excel, kemudian kita download Excel-nya. Nah, setelah terdownload, kita buka. Nah, ini dia file Excel-nya. Nah, di sini kan kebetulan tadi ada ini yang sudah jadi bahan percobaan yang diinput secara manual tadi. Bisa saja kita ganti atau kita hapus saja, nggak masalah. Nah, kemudian kita masukkan nilainya satu persatu di sini agar memudahkan kita nanti ketika proses uploadan. Oke, kita coba ya. Ini percobaan saja. 2000 years later. Setelah terinput seperti ini hanya contoh ya, nilai rekayasa bukan nilai real. Ini contoh apabila nilai-nilai mahasiswa seperti ini. Nah, setelah semuanya berhasil kita masukkan, nah ini setelah kita masukkan, semuanya sudah lengkap ya, nama-namanya. Kita tekan simpan. Nah, jangan lupa perhatikan namanya, daftar nilai kelas morfologi bahasa Indonesia. Nah, setelah kita tekan save, kemudian kita masuk ke Simpadu lagi. Setelah masuk ke Simpadu, kita kembali pilih import nilai dari Excel, kemudian kita pilih. Nah, jadi harus ingat di mana letak nilai tadi ya. Kebetulan saya masih simpan itu di download, dan ini nilainya daftar nilai kelas A morfologi bahasa Indonesia. Nah, setelah itu tekan open. Nah, di sini sudah terlihat mata kuliahnya, DPNA-nya ya. Kemudian kita tekan simpan. Nah, setelah kita tekan simpan, ada peringatan di sini alert, yaitu sukses. Setelah sukses, kita bisa lihat nilai-nilai mahasiswa yang ada di sini. Ini hanya contoh ya, bagi mahasiswa yang menonton jangan bangga dan jangan gugup ya bagi yang mendapat E ataupun yang mendapat A. Ini hanya contoh yang kita perlihatkan. Nah, kemudian di sini lengkap ya, 73, tidak ada yang kosong. Jadi begitu cara yang digunakan supaya mempercepat penginputan nilai di Simpadu ini. Kemudian apabila ada kesalahan penginputan, misal ternyata di DPNA misal Nurhalisa ini mendapat nilai A tapi di Simpadu mendapat B, bisa kita atur, yaitu dengan cara menekan namanya, kemudian kita geser ke atas, tekan atur nilai.
Nah, jadi di sini kalau misalnya ada yang berbeda, bisa kita rubah di sini. Misal nilai UTS-nya dia 90. Kemudian nilai tugasnya juga 80 ya. Kemudian kehadirannya ternyata 90 atau efektifnya 90. Udah kita ubah menjadi 90. Nah, ingat ya, namanya Nurhalisa. Kemudian kita simpan. Maka kita cek lagi Nurhalisa. Ini Nurhalisa. Nah, sekarang sudah berubah menjadi A. Nah, demikian cara mengupload RPS dan menginput nilai di Simpadu ya. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga bisa membantu kita bersama-sama belajar. Jangan lupa ikuti terus ya tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih.